Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika. Saya di sini akan menjelaskan makalah tentang permasalahan kemasyarakatan pendidikan multikultural di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan problem kemasyarakatan pendidikan multikultural di Indonesia. Penerapan pendidikan multikultural di Indonesia masih mengalami hambatan atau problem. Problem pendidikan multikultural di Indonesia memiliki keunikan yang tidak sama dengan problem yang dihadapi oleh negara lain. Keunikan faktor-faktornya yaitu yang pertama, geografis, demografis, sejarah, dan kemajuan sosial ekonomi dapat menjadi pemicu munculnya problem pendidikan multikultural di Indonesia. Bertolak dari kenyataan ini, kini dirasakan semakin perlunya kebijakan multikultural yang memihak keragaman. Tetapi dalam implementasinya, pendidikan multikultural berhadapan dengan beragam problem di masyarakat yang menghambat penerapan pendidikan multikultural di dalam ranah pendidikan. Problem-problem tersebut antara lain dibagi menjadi 6. Yang pertama, keragaman identitas budaya daerah. Keragaman budaya daerah memang memperkaya khasanah budaya dan menjadi modal yang berharga untuk membangun Indonesia yang multikultural. Namun kondisi budaya itu sangat berpotensi memecah belah dan menjadi lahan subur bagi konflik dan kecemburuan sosial. Masalah ini muncul jika tidak ada komunikasi antar budaya daerah. Tidak adanya komunikasi dan pemecahan pada berbagai kelompok budaya lain justru dapat menjadi konflik dan menghambat proses pendidikan multikultural. Dengan adanya pendidikan multikultural itu diharapkan masing-masing warga daerah tertentu bisa saling mengenal, memahami, menghayati, dan bisa saling berkomunikasi. Yang kedua itu pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Dalam arena budaya terjadi pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah, membawa dampak besar terhadap pengakuan budaya lokal dan keragamannya. Kebudayaan itu sebagai sebuah kekayaan bangsa. Kekuasaan bangsa tidak dapat lagi diatur oleh kebijakan pusat, melainkan dikembangkan dalam konteks budaya lokal masing-masing. Ketika sesuatu bersentuhan dengan kekuasaan, maka berbagai hal yang dapat dimanfaatkan untuk merebut kekuasaan ataupun melenggangkan kekuasaan itu, termasuk di dalamnya isu kedaerahan. Yang ketiga, kurang kokohnya nasionalisme. Nasionalisme perlu ditegakkan, namun dengan cara yang edukatif, persusif, dan manusiawi, bukan dengan pengerahan kekuatan. Sejarah telah menunjukkan peranan Pancasila yang kokoh untuk menyatukan kedaerahan tersebut. Kita sangat membutuhkan semangat nasionalisme yang kokoh untuk meredam dan menghilangkan isu yang
dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan multikultural dapat menjadi jalan untuk memperkokoh nasionalisme dalam koridor keragaman bangsa yang majemuk ini. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Yaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kawan-kawan semuanya, nama saya Yaya Mulyana. Saya di sini akan menjelaskan atau melanjutkan materi dari Saudari Momon. Langsung saja ke poin ketiga, yaitu kurang kokohnya nasionalisme. Nah, kurang kokohnya nasionalisme di sini itu dimana kan di Indonesia itu keragaman budayanya itu banyak. Nah, makanya membutuhkan adanya kekuatan yang menyatukan. Nah, jadi Pancasila sebagai, di sini tuh Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa, keberbedaan nasional dan ideologi negara berfungsi sebagai integrating. Nah, saat ini Pancasila kurang mendapat perhatian dan kedudukan yang semestinya sejak isu-isu kedaerahan semakin semarak, seperti contohnya itu seperti persepsi sederhana dan kekeliruan banyak dilakukan orang dengan menyamakan antara Pancasila dengan ideologi Orde Baru. Nah, yang harus ditinggalkan karena sekarang posisinya udah berkembang. Jadi untuk yang kayak Orde Baru seperti itu ya semestinya harus ditinggalkan lagi. Nah, karena tidak semua hal yang ada pada Orde Baru jelek, sebagaimana hal yang tidak semuanya baik, dan ada hal-hal yang perlu dikembangkan. Nah, nasionalisme ini perlu ditegakkan, namun dengan cara-cara yang edukatif, terus persuasif dan manusiawi, bukan dengan pengerahan kekuatan. Nah, sejarah telah menunjukkan peranan Pancasila yang kokoh untuk nasionalisme. Untuk menyatukan kedaerahan ini, kita sangat membutuhkan semangat nasionalisme yang kokoh untuk meredam dan menghilangkan isu-isu yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, oleh karena itu pendidikan multikultural dapat menjadi jalan untuk memperkokoh nasionalisme dalam koridor keragaman bangsa yang majemuk. Nah, selanjutnya itu ada fanatisme sempit. Nah, di fanatisme sempit ini dalam arti luas memang diperlukan, namun yang salah adalah fanatisme sempit yang menganggap bahwa kelompoknya paling benar, paling baik, dan kelompok yang harus dimusuhi. Nah, itu tuh tidak boleh. Nah, gejala fanatisme sempit yang banyak menimbulkan korban ini banyak terjadi di masyarakat. Nah, seperti ada di kalangan supporter bola atau kalangan-kalangan lainnya. Nah, kecintaan pada kecintaan pada sepak bola daerah memang baik, tetapi kecintaan yang berlebihan terhadap kelompoknya dan memusuhi kelompok lain secara membabi buta, maka hal ini tidak sehat atau tidak baik, apalagi bila fanatisme yang berbaur dengan isu agama, misalnya di Ambon, Maluku, dan Poso, Sulawesi Tengah, maka akan dapat menimbulkan gejala ke arah integritasi bangsa. Di sini pendidikan multikultural memiliki peran yang sangat penting
sebagai wahana peredam fanatisme sempit. Nah, karena ini dalam pendidikan multikultural terkandung ajaran untuk menghargai seseorang, kelompok lain walaupun berbeda suku, agama, ras, dan golongan. Nah, dan yang kelima itu konflik kesatuan nasional dan multikultural. Nah, ada titik menarik antara kepentingan kesatuan nasional dengan gerakan multikultural. Nah, di suatu sisi ingin mempertahankan kesatuan bangsa dengan berorientasi pada stabilitas nasional, namun dalam penerapannya bangsa Indonesia pernah mengalami konsep stabilitas nasional dimanipulasi untuk mencapai kepentingan politik tertentu. Adanya gerakan, misalnya adanya gerakan Aceh Merdeka. Nah, dapat menjadi contoh ketika kebijakan penjagaan stabilitas nasional berubah menjadi tekanan dan pengarahan kekuatan bersenjata. Nah, hal ini justru menimbulkan perasaan antisipasi terhadap kekuasaan pusat, yang tentunya hal ini dapat menjadi macam-macam integrasi bangsa. Nah, dan yang terakhir itu ada kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kelompok budaya. Nah, di sini itu kejadian yang menampak bernuansa sara seperti sempit beberapa tahun yang lalu setelah diselidiki ternyata berangkat dari kecemburuan sosial. Nah, itu ya, ada kecemburuan sosial yang melihat warga pendatang memiliki kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik, terus dari warga asli. Jadi berbagai peristiwa di tanah air bernuansa konflik budaya ternyata terpicu oleh persoalan kesejahteraan ekonomi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Dwi Indah Lestari yang akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu mengenai problematika pendidikan multikultural Indonesia. Pendidikan multikultural tidak terlepas dari berbagai problem dan permasalahan yang menghambatnya. Selain pada problem kemasyarakatan, pendidikan multikultural tidak terlepas dari problem proses pembelajarannya. Strategi pembelajaran pendidikan multikultural dapat mendorong terjadinya proses imajinatif, berpikir kreatif, dan sadar budaya. Namun dengan demikian, penggunaan budaya lokal etnis dalam pembelajaran multikultural tidak terlepas dari problem dan permasalahan yang terdapat dalam komponen pembelajaran. Permasalahan awal yang terjadi dalam proses pembelajaran multikultural yang pertama itu guru kurang mengenal budayanya sendiri, budaya lokal maupun budaya peserta didiknya. Nah, sehingga guru nanti akan kesulitan untuk menjelaskan budaya-budaya yang ada pada daerahnya sendiri atau yang ada pada daerah peserta didik. Nah, dengan demikian itu adalah merupakan pengenalan yang utama untuk pendidikan multikultural. Jadi siswa itu perlu dikenalkan dulu mengenai budayanya sendiri, budaya lokal. Kemudian yang kedua itu guru kurang menguasai garis besar struktur budaya etnis peserta didiknya, terutama pada mata pelajaran yang akan dikuasai, yang akan dipelajari. Nah, di sini juga merupakan problem jika guru itu kurang menguasai
budaya etnis peserta didiknya, terutama pada mata pelajaran yang akan dipelajari, sehingga nanti bisa saja siswa itu akan kesulitan untuk memahami mata pelajaran jika gurunya kurang menguasai atau kurang mengenal budaya etnis dalam mata pelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga, rendahnya kemampuan guru dalam mempersiapkan peralatan yang dapat merangsang minat, ingatan, dan pengenalan peserta didik terhadap khasanah budaya masing-masing. Nah, jadi di sini itu permasalahannya guru itu kurang aktif dalam mempersiapkan peralatan atau media untuk menunjang pelaksanaan proses pembelajaran multikultural. Sebaiknya di sini guru itu mempersiapkan seperti media atau alat peraga, bisa berupa video, gambar, atau dan lain-lain untuk membantu dengan menggunakan media atau alat peraga dapat membantu siswa untuk mengenal dan memahami pendidikan multikultural, memahami budaya lokal maupun budayanya sendiri, dan siswa itu menjadi lebih tertarik untuk belajar multikultural, tidak bosan mendengarkan penjelasan dari gurunya saja. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan materi. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ainunsi. Saya ingin menjelaskan tentang problematika pendidikan multikultural yang ada di Indonesia. Nah, pada kenyataannya keragaman budaya di Indonesia dapat menimbulkan masalah di dalam proses pembelajaran, terutama ketika di dalam kelas peserta didiknya memiliki budaya etnis yang beragam. Itu dapat menimbulkan masalah. Nah, masalah yang pertama adalah masalah seleksi dan integrasi isi mata pelajaran. Nah, implementasi pendidikan multikultural di Indonesia dapat terhambat oleh seleksi dan integrasi mata pelajaran. Nah, masalah yang muncul adalah kurangnya guru memilih aspek atau unsur yang relevan dengan mata pelajaran. Ya, itu masalah yang pertama. Terus masalah yang kedua yaitu kurangnya guru mengintegrasikan itu menggabungkan budaya lokal dengan mata pelajaran. Jadi kurangnya guru menggabungkan antara budaya lokal dengan mata pelajaran. Itu juga sehingga dapat menimbulkan pembelajaran yang kurang bermakna atau pembelajaran yang kurang optimal. Itu masalah yang pertama ya. Masalah yang kedua yaitu proses mengkonstruksikan pengetahuan. Jadi mengkonstruksikan itu bisa diartikan menyusun pengetahuan atau membangun pengetahuan. Nah, masalah di sini yaitu peserta didik kesulitan menentukan aspek budaya mana yang harus dipilih sehingga untuk memahami konsep tersebut. Nah, itulah masalah yang kedua. Nah, masalah yang ketiga yaitu masalah mengurangi prasangka. Seringkali peserta didik berprasangka kepada guru bahwa guru memilih atau cenderung memilih kelompok tertentu. Nah, di sini sebagai guru kita harus mengusahakan supaya peserta didik tidak berprasangka seperti itu lagi. Nah, dengan cara apa? Contoh, ketika guru menerangkan tentang wayang, tentang wayang golek. Nah, guru jangan menerangkan tentang kelompok satu saja. Contoh, guru menerangkan tentang kelompok wayang dari Jawa Barat. Nah, jangan hanya dari Jawa Barat saja, tapi guru juga harus menerangkan tentang wayang dari Jawa Tengah, Bali, dan sebagainya. Itu supaya peserta didik tidak berprasangka bahwa guru memilih atau cenderung memakai kelompok tertentu saja. Nah, itu masalah yang ketiga. Nah, masalah yang keempat yaitu masalah kesetaraan pedagogi. Nah,
Masalah yang muncul adalah ketika guru terlalu banyak memakai budaya tertentu sehingga menafikan atau mentiadakan budaya yang lainnya. Nah, padahal guru itu harus memiliki hasanah budaya. Nah, itulah masalah problematika pendidikan multikultural yang ada di Indonesia. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Solusi pendidikan multikultural di Indonesia melalui penerapan strategi dan konsep pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat, khususnya yang ada pada peserta didik seperti keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, kemampuan, umur, dan ras. Strategi pendidikan tidak hanya bertujuan agar supaya peserta didik mudah memahami pelajaran yang dipelajarinya, akan tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran mereka agar selalu berperilaku humanis, pluralis, dan demokratis. Menurut Paulo Freire, tujuan akhir dalam proses pendidikan adalah memanusiakan manusia atau humanisasi, atau menjadikan manusia sesungguhnya. Dalam pendidikan Islam disebut sebagai manusia paripurna, insan kamil. Menurut James Banks, bahwa pendidikan multikultural memiliki beberapa dimensi yang saling berkaitan satu dengan lain, yaitu yang pertama ada content integration, yaitu mengintegrasikan beberapa budaya, baik teori maupun realisasi dalam mata pelajaran. Yang kedua ada the knowledge construction process, yaitu membawa peserta didik untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran. Yang ketiga, and equity pedagogy, yaitu menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar peserta didik dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik peserta didik yang beragam, baik dari segi ras, budaya, agama, ataupun sosial. Dan yang keempat ada prejudice reduction, yaitu mengidentifikasi karakteristik ras peserta didik dan menentukan metode pengajaran mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasnilan Nurmalinda ingin melanjutkan pemateri sebelumnya, yaitu Alson Cumming menyebutkan beberapa metode yang dapat digunakan dalam pendidikan multikultural. Yang pertama, metode kontribusi. Metode ini diterapkan dengan mengajak pembelajaran berpartisipasi dalam memahami dan mengapresiasi kultur lain yang berbeda dengan dirinya. Dalam implementasinya yang lebih praktis, metode ini antara lain diterapkan dengan menyatakan peserta didik memilih buku bacaan bersama dan melakukan aktivitas bersama. Yang kedua, metode pengayaan. Metode ini memperkaya kurikulum dengan literatur dari atau tentang masyarakat yang berbeda kultur, etnis, atau agamanya. Penerapan metode ini misalnya dalam mengajak peserta didik menilai atau menguji dan kemudian mengapresiasikan cara pandangan masyarakat. Yang ketiga, metode transformatif. Metode ini memungkinkan peserta didik melihat konsep-konsep dari sejumlah perspektif budaya, etnik, dan agama secara kritis. Metode ini memperlakukan pemasukan perspektif, kerangka-kerangka, referensi, dan gagasan-gagasan yang akan memperluas pemahaman pembelajaran tentang sebuah ide. Yang terakhir, keempat, metode pembuatan keputusan dan aksi sosial. Metode ini mengintegrasikan metode transformasi dengan aktivitas nyata di masyarakat yang pada gilirannya bisa berdampak terjadinya perubahan sosial. Peserta didik tidak hanya dituntut untuk memahami dan membahas isu-isu sosial, tapi untuk melakukan sesuatu yang penting berkaitan dengan hal itu. Keempat metode tersebut sangat memungkinkan bagi terciptanya kesadaran multikultural di dalam pendidikan dan kebudayaan, dan tentu saja tidak menutup kemungkinan berbagai metode dan pendekatan lainnya yang dapat diterapkan. Kesadaran multikultural membantu peserta didik mengerti, menerima, dan menghargai orang dari suku, budaya, dan agama berbeda. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.